Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba membahas tentang pengertian dasar Hidden Markov Model. Model Hidden Markov ini adalah model untuk data yang sekuensial. Data yang sekuensial bisa sekuensial spasial ya, atau bisa sekuensial temporal, dan juga misalkan contohnya bisa juga seperti untuk teks. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba di sini kasus contohnya adalah part of speech taking. Model Hidden Markov ini adalah model yang berdasarkan probabilitas. Nanti akan kita lihat bagaimana di model ini dasar-dasarnya adalah probabilitas. Ya, kita secara kasarnya ya, misalnya kita mempunyai Hidden Markov model ini. Jadi kita misalkan mempunyai sebuah model ini, misalkan katakanlah kita namakan M ya, misalkan M ya, model ini M. Nanti akan kita lihat modelnya, bentuknya, contohnya seperti apa. Nah, model ini tuh bisa dibangun dengan cara yang sederhana atau yang lebih kompleks, atau dapat dikatakan sebagai istilahnya learning. Dibangun dengan sederhana maksudnya kalau kita mempunyai data ya, misalkan contohnya kalau di kasus part of speech taking kita mempunyai data yang sudah lengkap, yang sudah berlabel. Nah, kemudian kalau datanya sudah berlabel ya, korpus data latihnya sudah berlabel, itu nanti membuat modelnya itu relatif sederhana. Tetapi kalau datanya ada yang belum berlabel, itu membutuhkan proses yang lebih besar atau proses yang lebih kompleks ya. Ya, katakanlah di sini kita udah mengasumsikan bahwa kita sudah mempunyai modelnya. Jadi tidak dibahas proses learning di sini, tetapi kita sudah mempunyai modelnya. Kemudian nanti akan kita lihat juga bahwa model yang sudah dibuat, misalkan M ini, itu dipakai istilahnya di sini decoding ya. Kemudian dihasilkan outputnya, yang dalam kesempatan ini nanti contohnya adalah part of speech taking. Nah, kemudian kita lihat ini adalah contoh input dan output ya, contoh input dan output untuk part of speech taking. Inputnya adalah misalnya ada sebuah kalimat yang sederhana, saya makan nasi. Kemudian outputnya itu adalah saya itu jenis katanya apa, makan jenis katanya apa, kemudian nasi jenis katanya apa. Nah, ini akan diisi. Artinya kita di sini kita mempunyai input ya, kemudian kita menggunakan model Hidden Markov M yang sudah kita punya ini, kemudian kita pakai atau menggunakan decoding untuk memperkirakan, memprediksi atau menentukan, atau kita melakukan part of speech taking, melakukan proses taking part of speech untuk kalimat ini. Nah, misalkan kemudian
kita didapatkan misalkan untuk outputnya adalah seperti ini ya, misalkan ini adalah noun, ini adalah noun, seperti ini adalah nomina, verba dan nomina. Ya, kita perlu perhatikan di sini nanti ada tanda-tanda panah ya. Ada tanda-tanda panah seperti ini, ada tanda panah, panah seperti ini. Ya, tanda-tanda panah seperti ini adalah tanda untuk dependensi probabilistik ya. Jadi kita lihat misalnya bahwa untuk yang di part of speech di sini, bahwa untuk di kata yang kedua, ini ada jenis kata yang kedua itu tergantung dari kata yang pertama ya, tergantung dari kata yang pertama, dengan nanti ada probabilitasnya berapa nilainya. Kemudian juga yang di sini yang nomina di bawah nasi ini tergantung dari yang sebelumnya dengan probabilitasnya berapa. Demikian juga untuk kata saya, ini panahnya ke atas, dari output ke input, panahnya seperti itu ya, ini bukan terbalik, tapi panahnya artinya adalah bahwa kata yang saya ini ya, ini ada probabilitasnya sebesar berapa dependensi probabilistiknya terhadap pos di sini. Demikian juga kata makan, ini panahnya juga ke atas ya, jadi probabilitas dependensinya ada probabilitasnya berapa dari yang jenis kata yang di sini. Oke, ini adalah input dan outputnya. Kemudian modelnya itu sendiri seperti apa? Tadi dikatakan bahwa model itu di model hidden Markov ini adalah model probabilistik. Nah, kita akan lihat bahwa kita mempunyai model ini, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi kita mempunyai ada state ya, state atau kondisi-kondisi. Kita ada mempunyai states ya, ya. Ada himpunan states ya, ada himpunan states di mana himpunan state itu ada di sini ada misalkan kita di sini mempunyai 3 jenis kata, yaitu NN, VB dan O ya, nomina, verba dan others ya. Jadi statesnya, himpunan statesnya misalkan ini ya, himpunan statesnya key misalkan ini adalah NN, VB dan O. Kemudian ada state yang lain ya, state yang lain itu adalah ini, misalkan ada kata-kata ya, kata-kata ada saya makan nasi dan seterusnya, misalkan seperti itu, ada sebanyak misalkan vocabulary-nya berapa. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan states yang observe ya, state yang observe ya, observe state dan hidden state ya. Di sini namanya adalah hidden Markov model. Model ini namanya hidden Markov model karena ada hidden states-nya. Kita lihat apa yang dimaksud dengan observe state, apa yang dimaksud dengan hidden states ya. Yang dimaksud dengan observe states yaitu state atau kondisi-kondisi yang kita bisa teramati ya. Jadi kalau kita mempunyai sebuah kalimat ya, seperti misalkan seperti ini ya, saya hapus yang di jenis katanya. Kita mempunyai sebuah kalimat. Nah, kalimat ini seperti misalkan contohnya di sini
ya. Contohnya di sini adalah saya makan nasi, ya. Saya makan nasi. Nah, kita kan bisa melihat, memang kita membaca, kita mengetahui ada teks, ada kalimat saya makan nasi. Nah, ini adalah yang kita lihat, yang teramati. Ini adalah yang observed state, ya. Kemudian sebenarnya di kasus ini, ya, ada juga masing-masing katanya itu mempunyai jenis katanya. Ini adalah part of speech yang kita tidak melihat dan kita tidak tahu, dan nanti bahkan akan kita prediksi. Ini adalah yang disebut dengan hidden states, ya, hidden states. Yang part of speech ini adalah hidden states. Nah, kemudian model kita, model hidden Markov model, misalkan M, kita mempunyai sebuah model hidden Markov yang M. Nah, M ini contohnya, misalnya udah kita bangun, misalnya adalah contohnya seperti ini, ya. Ini adalah contohnya yang seperti ini, di mana model ini, ya, model ini mempunyai states yang dinyatakan, yang untuk yang hidden ini dinyatakan dengan ini, seperti ini, ya, note seperti ini. Kemudian ada transisinya, ya, ada transisinya. Jadi dari misalkan setelah NN, ya, setelah NN, kemudian ini kita lihat diperbesar lagi. Setelah NN, misalkan NN ke VB itu berapa persen probabilitasnya? Misalnya 0,3%, 0,3. Kemudian dari NN ke NN lagi, ya. Jadi kita lihat ini sini, setelah NN misalkan ke NN lagi itu berapa? Nah, NN ke NN lagi misalkan misalkan katakanlah 0,5. Kemudian setelah NN itu ke O. Nah, jadi 0,5, 0,3, ini sisanya 0,2. Nah, seperti itu. Jadi ada transisi-transisi dari NN ke yang lain-lain, dari VB ke yang lain, ya, dan termasuk ke diri sendiri, dari O ke yang lain, ya, termasuk ke diri sendiri. Itu berapa persen probabilitasnya, ya. Kemudian demikian juga bahwa kalau misalkan, ya, kalau misalkan ini adalah NN, misalkan kita di NN di sini, ya, kita di sini NN, kemudian waktu NN itu kata-katanya, ya, distribusinya, ini distribusinya. Kalau kata saya itu berapa persen, kata makan berapa persen, nasi berapa persen, dan seterusnya. Di sini ada sampai misalkan sebanyak vocabulary. Demikian juga waktu di part of speech-nya others, ini distribusinya bagaimana. Demikian juga kalau di verb, ya, distribusinya kata-katanya bagaimana. Nah, ini ada probabilitasnya. Ini tadi ada probabilitasnya. Probabilitas kalau probabilitas W itu adalah ini, saya dan seterusnya, given kalau O itu adalah others. Kemudian juga probabilitas W itu adalah di sini, given di sini, maaf ini salah, bukan others, ini adalah NN, ya, karena ini dari NN. Kemudian di sini given others, ini berapa probabilitasnya. Demikian juga di sini probabilitas kalau W itu adalah di sini saya dan seterusnya.
Kemudian di sini adalah VB karena ini dari VB. Nah, angka-angka probabilitas itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari proses learning ini, ya. Didapatkan dari proses learning. Kemudian ada yang dikenal, ada dua jenis, ya. Ada dua jenis di sini. Yang pertama adalah yang antar part of speech, dari NN ke VB, dari VB ke O dan seterusnya, termasuk ke diri mereka sendiri. Itu disebut dengan transition. Ini istilahnya aja, ya. Ini adalah transition. Kemudian kalau yang dari ini dari yang hidden, ya, dari yang hidden, ya, yaitu dari pause ke yang observed state, ini disebut dengan emission atau pancaran, ya, yaitu adalah istilahnya, ya. Jadi ini adalah contoh sebuah model hidden Markov, ya. Misalkan di sini adalah M, yang tadi ini adalah M, ya, ini adalah M, yaitu ini M ini yang dihasilkan ini, ya, M ini. Ini contohnya misalkan dihasilkan kemudian seperti ini, dan angka-angka probabilitas di panah-panah tersebut. Kemudian arah panahnya juga seperti tadi dikatakan bahwa itu adalah ketergantungan probabilitas, ya. Kemudian setelah didapatkan M, hidden Markov model M, kemudian model itu digunakan untuk, misalkan contoh di sini, digunakan untuk menebak atau tagging pause-nya itu apa? Pause-nya apakah ini, ya, pause-nya ini, apa ini. Nah, ini disebut dengan apa yang disebut dengan prosesnya itu adalah decoding, ya. Nah, insya Allah nanti akan kita bicarakan bagaimana proses decoding tersebut, ya. Ya, jadi di sini secara garis besar, secara dasar, secara kasarnya adalah seperti itu.